Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walau seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan, bernyanyilah baginya. Kudus, kudus, Allah malaikatmu, sujud menyembahmu, muliakan namamu. Segenap orang kudus di depan tatamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa, semua ciptaan memuji namanya. Allah Maha Kudus dan Maha Pemurah, Allah Tritunggal, agung namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita, tertulis di dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat, berbuat jahat terus. Ya Tuhan, aku bertelut, mengaku dosaku. Ampuni aku hamba-Mu, terima jiwaku. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu. Dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pakai juga waktuku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Harta kekayaanku, memuliakan nama-Mu. Dengan pekerjaanku, mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yesus, aku milikmu, juga harta milikku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas buat kita semua jemaat HKBP Kayu Tinggi, dimanapun saat ini beribadah di rumah masing-masing. Dan di minggu setelah Trinitas, teks khotbah kita diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Dengarkanlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, tidak ada salahnya uang. Tidak ada masalah jikalau orang memiliki uang. Yang menjadi masalah dan persoalan adalah ketika orang itu dikuasai oleh uang. Ketika orang itu dikendalikan oleh uang. Ada orang yang
bekerja dari pagi sampai malam, sampai lupa waktu dan lupa memuji Tuhan. Bahkan dia lupa diri, sampai mengurus dirinya sendiri pun dia tidak ada waktu. Ada yang demi uang dia mengorbankan temannya. Ada orang demi uang dia mengorbankan keluarga. Ada orang demi uang sampai juga dia mau mengorbankan iman percayanya. Saudara-saudara, bagi anak muda, ada orang yang mencari pasangan karena dia kaya. Berapa banyak uang yang dimilikinya. Sampai ada ibu-ibu yang memilih menantu berdasarkan harta yang dimiliki calon menantunya. Tapi saya yakin di HKBP Kayu Tinggi tidak ada yang demikian. Untuk itu, kali ini saya sebagai pendeta HKBP Kayu Tinggi mau menekankan kepada anak-anak muda agar memilih pasangan hidup. Ingat ini, memilih pasangan hidup bukan berdasarkan hanya karena dia kaya. Tetapi pilihlah pasangan hidupmu ketika dia memiliki karakter, dia pribadi yang bertanggung jawab, setia, penuh kasih, dan hal-hal lainnya yang tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sekali lagi mengenai uang ini, kita mau lihat bahwa uang tidak lagi menjadi sebuah jaminan untuk kita bahagia. Ada ungkapan demikian, bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika dia punya banyak uang, maka hidupnya bahagia. Tidak ada jaminan bahwa pesta pernikahan yang megah, maka dia akan memiliki keluarga yang bahagia. Tidak ada pula jaminan uang yang berlimpah untuk menjaga kesehatan, maka dia akan dapat memperpanjang umurnya. Untuk itu, saudara-saudara, perlu kita lihat mana yang paling dasar di dalam hidup ini. Tapi saudara-saudara, ada hal yang perlu lagi kita perhatikan sebelum kita masuk ke teks ini, bahwa tidak perlu uang itu disebut menjadi dasar ketika kita bahagia. Tetapi kondisi hati, iman, itulah yang menentukan kita hidup bahagia. Sebagai contoh, saudara-saudara, kalau kita punya uang, kondisi hati kita sedang tidak bahagia atau sendiri kondisinya, bayangkan kalau kita punya banyak uang, apa yang kita lakukan ketika kita sedang sendiri? Atau coba bayangkan kalau kita punya banyak uang dan kita memiliki perasaan dendam kepada orang lain. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Oleh karena itu, saudara-saudara, kondisi hati, kondisi iman seseorang menjadi penentu juga dia akan mengalami dan memiliki hidup bahagia. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang uang ini, tentang harta ini, tentang warisan. Dan kali ini saudara-saudara, teks firman Tuhan di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Yesus mau mengajar tentang bahaya uang dan juga manfaat uang itu
seharusnya. Mengajar kita dari teks ini agar kita memiliki cara meminimalkan bahaya uang itu dan memaksimalkan manfaatnya. Makanya topik ini kita coba gali lebih dalam. Topik yang diberikan di minggu ini adalah jauhilah ketamakan. Karena memang orang yang tamak, maka dia akan terus mengambil, meraup ibarat laut. Dia akan terus menampung air dari berbagai asal. Dia tidak pernah mengeluarkan, terus menampung. Seperti yaitu tanah pekuburan, dia bisa terus menampung berapapun yang meninggal, dia bisa tampung. Orang yang tamak hampir seperti itu. Dia ambil terus sampai dia, saya pikir dia tidak akan pernah cukup. Makanya dunia ini tidak akan cukup bagi orang yang tamak. Tetapi bagi orang yang mau berbagi, maka dunia ini bisa tempat kita hidup bersama. Saudara-saudara, kali ini kita mau belajar mengenai uang, mengenai warisan harta dari teks Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Teks ini berbicara yaitu ada seorang yang bertanya kepada Yesus. Katanya, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Dan dia menanyakan apakah Yesus mau menjadi hakim dan pengantara atas mereka. Saudara-saudara, inilah yang menjadi penting. Ketika itu Yesus menjawab, saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim? Dan dia memberikan nasihat, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Saudara-saudara, mari kita lihat lebih jauh tradisi orang Yahudi soal membagi warisan. Itu bisa kita lihat dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 17. Di situ diberitakan bahwa kalau ada dua anak seorang ayah, yaitu dua putra, maka yang tertua itu akan mendapat harta warisan sebanyak 67%. 2/3. Sedangkan yang paling bungsu, yang kedua, mendapat bagian 33% atau 1/3. Dan kalau ada 3 anak, maka yang pertama itu dia dapat 50%, yang kedua dan ketiga itu dapat 25%. Kalau dia ada 4, maka yang tertua dia dapat 2/5 sebesar 40%, dan yang lainnya 20% masing-masing. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, orang ini meminta Yesus sebagai hakim atas mereka, yang pada umumnya adalah para ahli Taurat, para imam yang diangkat untuk menjadi hakim atas mereka. Kali ini Yesus menjawab perkataan orang itu. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara kamu? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Apa maksud perkataan Yesus ini? Ternyata kalau kita perhatikan adalah pria ini berupaya menggunakan otoritas Yesus untuk mendapatkan kuasa atas saudaranya dalam pertikaian tentang warisan mereka. Dan Yesus diajak untuk ikut
menenggerai persoalan dan perselisihan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, orang ini bertanya kepada Yesus dan sekaligus ingin memakai kesempatan itu untuk kepentingannya. Maka Yesus, saudara-saudara, bertindak bahwa bukan berarti ia tidak memiliki wewenang untuk menengahi perselisihan tersebut. Tetapi lebih mungkin adalah ia mempertanyakan hak orang itu untuk melibatkan Yesus dalam perselisihan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya inti dari permasalahan dua bersaudara itu yang memperebutkan warisan itu jelas yang besar tidak menjadi persoalan karena dia sudah yakin dia akan mendapat bagian. Tapi yang bungsu ini, pastilah dia ini adalah yang bungsu yang mau menginginkan hak. Tetapi dia tunjukkan bahwa dia sangat menginginkan harta itu. Dan si paling besar yang sulung ini bukan berarti dia itu tidak mau memberikan yaitu harta warisan kepada si bungsu. Tetapi dari sini si bungsu itu sangat-sangat fokus kepada harta, bukan fokus kepada yaitu hubungan antara saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di 1 Timoteus 6 ayat 9 sampai 11, di situ disebut di ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya, saudara itu sudah cinta akan uang, tapi yakinlah, uang tidak bisa membalas cinta saudara. Karena memburu uang, maka dia sudah mulai menyingkirkan hubungan kekerabatannya dengan saudaranya itu. Inilah yang perlu kita perhatikan, nilai dari ketamakan yang diajarkan oleh Yesus. Maka poin yang pertama yang bisa kita gali dan ambil di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai kekayaan dan kebahagiaan sejati, dan hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan itu. Karena apa, saudara-saudara? Bagaimana kita justru menggali yaitu apa yang disebut di ayat 11, 1 Timoteus 6 ayat 11. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah yang menjadi kekayaan sejati. Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita cari di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan saudara-saudara di dalam teks Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banyak juga kisah-kisah hidup baik saat ini, dulu, bahkan mungkin yang akan datang. Kalau kita perhatikan dan kita pertanyakan, sebenarnya apa yang mau dicuri si iblis? Yang mau dicuri si iblis bukanlah harta yang seperti yang kita maksud, uang dan lain sebagainya, tetapi yang mau dicuri itu adalah iman, sukacita, kasih, kesetiaan, dan itulah
yang harus kita jaga. Kalau itu kita jaga, maka yakinlah kita akan menumpuk harta di sorga juga. Oleh karena itu, inilah yang menjadi nasihat daripada Yesus kepada orang itu dan kita semuanya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang masalah pria ini bukanlah jumlah yang ia warisi, melainkan fakta bahwa ayahnya telah meninggalkan warisan kepada mereka berdua, anak-anaknya. Tetapi kecintaannya kepada uang menggantikan cintanya kepada saudaranya. Justru cinta inilah yang menjadi harta yang sejati, bukan uang. Makanya sering sekali orang yang bersaudara berkelahi, saling membunuh, saling membenci hanya karena uang. Orang bersaudara bisa putus hubungannya karena ada kesalahan, baik itu masalah uang. Tapi kali ini, bagaimana kita mau melanjutkan persaudaraan dengan menghapus kesalahan, menghapus masalah-masalah yang terkait dengan uang. Inilah yang mau kita gali dan hidupi agar kita mencari kekayaan sejati dan mencoba untuk meninggalkan kecintaan kita kepada harta dunia. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita lihat adalah di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ dikisahkan ada seorang yang bekerja dan memiliki hasil tanah yang berlimpah. Kemudian dia berpikir bahwa tempat itu akan menjadi kecil, sempit. Maka dia berencana untuk membuat lumbung yang besar agar dia aman, nyaman untuk bertahun-tahun beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Inilah ilustrasi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara, ini sebuah perumpamaan yang sederhana untuk mengatakan pengajaran kepada orang itu dan kita pada saat ini. Sekarang apa maknanya yang mau kita ambil, yang mau kita hidupi pada saat ini? Saya lihat bahwa sama seperti khotbah yang minggu lalu, bahwa kemuliaan Allah nyata melalui yaitu ciptaannya, bahwa Dia memberikan semua ciptaannya agar kita kuasai. Dan seluruh ciptaan itu juga dipakai Tuhan agar kita dapat berlangsung hidup. Oleh karena itu, sebelum Dia mencipta kita, Dia sudah siapkan semuanya dengan baik. Sebelum Dia membuat perintah, Dia sudah buat bahwa kita itu sanggup untuk melakukan perintahnya. Dan kali ini kalau kita perhatikan melalui teks, yaitu kisah orang yang menimbun hartanya di dalam lumbung yang besar, maka kita harus cek bahwa orang ini adalah orang yang sangat-sangat meragukan karya dan pemeliharaan Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Sama seperti bunga bakung dan rumput-rumput, di mana Tuhan memberikan hidup, sama seperti burung-burung yang tidak menanam, menabur, dan juga menuai, dipelihara Tuhan. Bagaimana kita
pada kesempatan ini bisa memegang janji Tuhan itu. Dan janji ini membuat kita yakin bahwa hidup kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Tapi yang kedua, yang dari poin ayat 16 sampai 19 ini adalah ternyata orang ini kalau kita bisa perhatikan melalui perumpamaan Yesus, bahwa orang ini adalah orang yang bekerja. Orang yang memiliki yaitu usaha yang bagus. Hanya saja dia ini menjadi orang yang tamak. Orang yang mau menikmati semuanya berdasarkan pikirannya. Dia mau terus menimbun dan terus menimbun. Tetapi dia lupa akan hal yang kekal, yaitu jiwanya. Dia lupa akan yaitu bagaimana dia mempersembahkan bagian untuk Tuhan Allah. Dia lupa bahwa itu semuanya bersumber dari Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, dari sini perlu kita teladani dari orang ini adalah agar kita bekerja. Makanya di Amsal dikatakan bahwa baiklah orang itu tidak makan kalau dia tidak bekerja. Bahwa kita pun harus bekerja. Sama seperti Adam dan Hawa. Bekerja juga agar mereka juga makan. Kali ini menjadi sorotan bahwa ada yang positif dari orang ini yang bekerja. Kita pun harus bekerja. Nah, bekerja di sini saya ada kesan, ada seseorang yang bertanya seperti ini kepada temannya. Usaha apa kira-kira yang bagus pada saat ini? Kemudian orang ini berkata, oh, usaha bengkel itu bagus. Nah, setelah dia balik, dia terus memikirkan usaha bengkel, dan dia lihat orang yang buka bengkel, dan dia lihat, wah, ada yang sukses. Tapi dia lihat lagi, wah, ada yang hancur berantakan. Kemudian dia kembali lagi kepada orang yang tadi, yang ditanya, orang yang bijak ini. Usaha apa yang bagus sekarang ini? Sepertinya usaha bengkel tidak bagus. Kemudian dia bilang, usaha dagang bubur ayam. Kemudian dia balik, dia lihat bubur ayam, pedagang bubur ayam, oh ada yang bagus, ada yang ini, dan dia kecil hati. Wah, bubur ayam sepertinya kurang bergengsi. Masa saya menjadi tukang bubur ayam? Kemudian dia bertanya lagi, terus berkali-kali. Dan pada pertemuan yang terakhir ini, orang itu bertanya, usaha apa yang bagus? Kemudian dia berjawab, orang bijak itu, usaha yang bagus adalah usaha yang tidak ditanya-tanya melulu, tetapi usaha yang dilakukan, usaha yang dipikirkan, usaha yang terus berinovasi, usaha yang terus dilakukan dengan ulet. Oleh karena itu, saudara-saudara, kali ini sering sekali banyak orang mencoba untuk berhenti. Ada orang yang kecewa sehingga tidak mau bangkit untuk melakukan pekerjaan ketika dia bangkrut, ketika dia jatuh dan sebagainya. Memang sekarang dari teks ini saya mau ajak ada dua tipe orang, yaitu tipe penjual bubur yang kaya, yang sukses, atau tipe penjual bubur yang jatuh. Sekarang pelajari bagaimana dia sukses, bagaimana dia jatuh. Dan kalau kita bisa temukan, sebenarnya setiap usaha itu memiliki ruang agar kita berhasil.
Nah, inilah yang perlu kita tiru dari orang ini yang selalu sukses. Tetapi yang perlu kita cegah adalah ketika dia lakukan ini menjadi sebuah bagian yang membuat dia tidak lagi bekerja atau berhenti bekerja, menjadi orang yang malas, menimbun, habis itu dia berfoya-foya, beristirahat, makan, dan itu tidak disukai oleh Tuhan Allah. Justru bagaimana hasil dari yang kita pakai, yang kita peroleh itu, kita beri untuk Tuhan Allah, dan sesudah itu kita juga harus bekerja untuk kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dari poin ini juga bisa kita perhatikan dari ayat 16 sampai dengan ayat 19 ini adalah bagaimana kita dalam kehidupan ini menjadi orang yang mencari yang kekal, tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup adalah mengumpul harta sorgawi. Tujuan hidup adalah hidup yang kekal. Makanya saudara-saudara, dari teks ini ketika dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 21, disebutkan akhirnya orang ini disebut oleh Yesus adalah orang yang bodoh. Karena apa? Karena dia lupa bahwa ada hari esok yang dia tidak berwenang atas itu semuanya. Ada hak absolut Tuhan dan itu tidak bisa dibeli oleh uang, yaitu jiwanya. Kalau hari itu dia mati, maka sia-sialah ini semuanya. Tidak ada gunanya. Makanya saudara-saudara, ketika Kaisar Agustus dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia dalam keadaan sakit parah dan dia sudah tua, maka dia berpesan agar tubuhnya itu dia digotong oleh para dokter, kemudian tangannya dibuat di luar begitu, dan dia itu ditaburkan oleh harta-hartanya. Apa artinya? Artinya adalah hidup ini tidak bisa selalu memperpanjang hidup dengan harta, baik kuasa yang ada padanya, karena dia Kaisar Agustus, dan juga keahlian para dokter, tabib pada waktu itu. Maka ternyata dia lihat itu semuanya sia-sia. Dan yang paling utama sebenarnya adalah Tuhan Allah. Dialah sumber. Maka orang ini ketika dia lupa akan itu, Yesus berkata, "Hai engkau orang yang bodoh." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Sekarang poin yang berikut yang bisa saya tambahkan adalah poin yang keempat, bahwa kita ini harus lihat bahwa rencana Tuhan tidak tergantung seberapa besar uang yang ada di tangan saudara. Tetapi rencana Tuhan itu adalah ketika kita mau tunduk dan taat, maka itu pasti akan terjadi. Ketika kita percaya, itu pasti terjadi. Contohnya, ketika Yesus membuat mujizat 5.000 orang makan, para murid sudah kewalahan. Apalagi ketika Yesus berkata, berikan mereka makan. Uang mereka terbatas. Tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi Yesus melihat dengan cara yang lain, bahwa uang tidak menjadi jawaban atau menjadi jaminan bahwa rencana Tuhan menjadi terhambat kalau uang tidak ada.
Makanya kali ini teks ini juga mau meyakinkan kita, apalagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya saat ini, yang mau masuk TK, SD, SMP, SMA, atau kuliah. Tidak ada uang, tidak ada untuk melanjutkan, yaitu ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi kali ini, kalau Tuhan punya rencana kepada anak-anak saudara, kepada keluarga saudara, mari tetaplah bekerja, gantungkan terus iman percaya saudara kepada Tuhan Allah. Yakinlah Tuhan akan memberkati saudara. Dan sebagai poin yang terakhir yang bisa saya bagikan adalah perlu kita ternyata mengelola uang itu. Perlu. Kalau kita tidak kelola dengan baik, maka kita pun sama seperti orang yang bodoh yang membangun bangunan di atas pasir, bukan di atas batu. Mengelola uang ini, saudara-saudara, pasti berbeda orang yang berpenghasilan tertentu 10 juta dengan yang berpenghasilan 5 juta. Tetapi yang pertama di dalam mengelola uang ini adalah kita harus perhatikan dulu bagian Tuhan Allah. Di kitab Maleakhi dikatakan agar kita memberikan pertama sekali perpuluhan kita kepada Tuhan Allah, kepada bait Allah. Kemudian 90%-nya lagi itu adalah bagaimana kita mengelola uang itu dengan baik. Kalau orang niatnya selalu memiliki niat yang pengen lebih, maka ini sangat sulit untuk mengelola uang dengan baik. Dia tidak cukup satu HP-nya, dia tidak cukup satu motornya, dia tidak cukup satu mobilnya, dia tidak cukup satu rumahnya. Oleh karena itu saudara-saudara, tentu ini akan terus membuat kebutuhannya akan terus meningkat. Oleh karena itu, bagaimana kalau memang penghasilan kita masih bisanya seperti ini, jangan paksa, kurangi, batasi, dan syukurilah atas apa yang engkau peroleh. Jangan paksa. Sama seperti Yesus ketika dia memberikan sebuah perumpamaan. Ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 dan 10. Enggak mungkin orang yang punya 2 talenta ini memaksa agar sama hasilnya dilipat gandakan seperti orang yang memiliki 10 talenta. Oleh karena itu, saudara-saudara, sama seperti itu juga dengan yaitu pengeluaran. Kita harus menjaganya dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, yakinlah kita akan jauh dari ketamakan. Dan firman ini mau mengajak kita sebagai orang-orang yang dapat mengendalikan uang itu dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dirimu untuk dikendalikan uang, tetapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan dapat mengendalikan itu untuk persembahan kepada Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengajar kami agar dapat menjadi hamba-Mu yang dapat mengelola uang dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau tambahkan hikmat bagi kami, agar hikmat itu membuat kami
semakin memiliki kendali atas uang, karena begitu besarnya kuasa uang itu yang dipakai oleh si iblis, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dan bahkan berpaling darimu. Bapa di sorga, biarlah melalui teks ini kami dapat memakai uang itu sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan Allah. Pada kesempatan ini kami juga berdoa agar Engkau mencukupkan kami akan kebutuhan kami sehari-hari, mencukupkan kebutuhan di dalam gerejamu, mencukupkan kebutuhan bangsa kami, mencukupkan juga Tuhan buat kebutuhan para medis kami yang berjuang di garda depan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Bapa di sorga, biarlah uang bukanlah segala-galanya bagi kami, tetapi Engkaulah segala-galanya. Di dalammu ada kebahagiaan, di dalammu ada sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di surga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Siapa yang mau kaya raya? Siapa yang senang? Siapa yang senang? Berimanlah pada Allah, berimanlah pada Allah, agar sungguh kau setia, agar sungguh kau senang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengikut Yesus keputusanku,